Gimana Bu? Mau ke sini? Kan, Bapak ngelewatin jok ya tadi? Enggak. Udah, Pak. Ke sini? Udah ya sih. Saya nggak mau. Helmnya ada? Ada. Mau deh helm Ibu? Iya. Di pantai ya. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Wow. Kenapa Bu? Astagfirullah. Emang salahnya saya di mana Bu? Emang salah saya di mana? Bingung. Ojolnya Ini bingung. kan lebih sopan saya ininya helmnya di dalam bersih. Ya kan ini kadang susah Bu ini tuh. Iyalah, susah. Emang gini, emang motornya kayak gini Bu. Itu semua orang kalau turun dari motor emang gini Bu. Begitu memang. Ya, tapi ibu-ibunya ini nggak mau. Aturannya dari mana? Kan kalau dari turun dari motor harus begitu. Gimana? Ya udah batalin aja. Ibu gak bakal dapat driver lagi kalau gitu mah. Ibu gak menghargai driver. Kasihan drivernya udah jauh-jauh datang ke situ. Ini dari ojol Udah dibatalin Indra. belum? Batalin lah Bu dulu. Ini saya mau narik lagi. Bu kalau sikapnya gitu gak bakalan dapet driver. Nah, kalau kita lihat di kolom komentar banyak yang mengatakan bahwa ibu-ibu itu jamaah LDII. Ini komentar dari Siti JC mengatakan LDII itu mah. Ada juga yang berkomentar dari Kasim Malam mengatakan LDII biasanya mungkin Bang. Jadi di kolom komentar banyak yang mengaitkan ibu-ibu itu dengan jamaah LDII. Ya, tapi saya nggak tahu secara pasti ya apakah memang benar ibu-ibu ini jamaah LDII atau bukan. Iya, video barusan memang terlihat sangat mengherankan ya teman-teman sekalian. Kok segitunya seorang penumpang ibu-ibu tidak mau jok penumpangnya untuk dilangkahi atau diselangkangi oleh si drivernya. Padahal memang umumnya driver ketika menaiki motor ya seharusnya ya biasanya memang seperti itu. Tapi si penumpang ibu-ibu ini tidak mau ketika jok penumpangnya diperlakukan seperti itu. Ya tentu ini hal yang tidak lazim ya teman-teman sekalian. Sehingga dari video tersebut yang di-reaction oleh Mas Dodi Sefriadi di channelnya Dodi Sefriadi, orang-orang ada yang berkomentar bahwasanya perilaku tersebut ada hubungannya dengan ajaran dari LDII teman-teman sekalian. Karena memang LDII banyak sekali berita-berita atau kabar yang tersebar kalau di LDII itu memang sangat ketat dalam hal kesucian teman-teman sekalian. Seperti misal bila masjid LDII dipakai sholat oleh orang di luar LDII, maka masjid tersebut langsung dipel agar suci karena orang di luar LDII dianggap najis teman-teman sekalian. Dan juga seperti misal bila pakaian seorang LDII diambil atau dipegang oleh orang di luar LDII, maka pakaian tadi dianggap kotor kembali atau tidak suci teman-teman sekalian, sehingga pakaian yang habis dicuci tadi, jemuran tadi, dicuci kembali cuma gara-gara telah tersentuh atau terpegang oleh orang yang di luar LDII teman-teman sekalian. Subhanallah. Iya, memang kabar atau isu-isu tersebut memang sedari dulu sudah ada teman-teman sekalian. Bahkan ketika saya masih SMP dahulu, di dalam sekolahan tersebut diantaranya ada siswa yang menganut ajaran LDII. Dan sempat viral di dalam sekolah tersebut, yang hal tersebut membuat guru agama kami kesal ketika mendapati salah seorang siswanya yang seorang LDII selalu menghindar atau tidak mau untuk diajak sholat di dalam masjid di sekolahan tersebut teman-teman sekalian. Dan usutnya usut ternyata dia adalah seorang jamaah LDII yang masih SMP teman-teman sekalian. Dan di waktu itu menurut apa yang disampaikan oleh guru agama kami, siswa tersebut tidak mau memasuki masjid atau sholat di masjid yang berada di sekolah tersebut dikarenakan masjid tersebut najis teman-teman sekalian. Subhanallah. Dan hal tersebut tentu sangat mengagetkan bagi guru agama kami, sehingga kejadian tersebut cukup viral dalam sekolahan kami dan membuat guru agama kami sampai kesal dan heran terhadap ajaran LDII pada siswa tersebut teman-teman sekalian. Nah, tapi teman-teman sekalian, ada yang mengatakan bahwasanya ajaran LDII yang seperti itu memang ada, tapi itu ajaran LDII yang dahulu teman-teman sekalian.
bukan LDII di masa sekarang. Hal tersebut bisa kami katakan ada benarnya teman-teman sekalian, karena kami di sini juga punya teman, banyak bahkan teman kami yang mengikuti jamaah LDII teman-teman sekalian. Jadi di suatu kesempatan kami ketika bersama-sama dengan teman-teman kami yang salah seorangnya adalah seorang LDII, melakukan sholat bersama-sama teman-teman sekalian di masjid umum teman-teman sekalian, bukan di masjid LDII. Dan teman kami yang merupakan seorang jamaah LDII tersebut tidak masalah dengan itu teman-teman sekalian. Sholat di masjid umum, tidak menganggap masjid tersebut kotor atau najis teman-teman sekalian. Teman kami tersebut sholat seperti biasa, seperti tidak ada masalah sama sekali teman-teman sekalian. Jadi mungkin memang ajaran LDII bisa dikatakan memang sudah berubah dan tidak seperti yang dahulu teman-teman sekalian. Tapi wallahu a'lam untuk ajaran yang lainnya teman-teman sekalian, ketika seperti mewajibkan untuk membaiat atau tidak boleh berimam dengan orang selain LDII, karena waktu itu kami sholat yang menjadi imam kebetulan seorang teman kami itu teman-teman sekalian yang merupakan jamaah LDII. Nggak tahu juga bila yang menjadi imam adalah saya atau teman saya yang lain yang bukan merupakan orang LDII, apakah teman saya yang orang LDII tersebut masih mau sholat di belakang kami ataukah tidak, ya kami tidak tahu juga teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Cuman yang jelas, info yang kami terima saat ini untuk status LDII sudah dalam pengawasan MUI dan sudah dalam jalur yang benar teman-teman sekalian. Jadi ya kita berhusnuzon saja teman-teman sekalian. Wallahu a'lam, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.